doa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap, berdoa mulai. Berdoa. Apakah dari Nadia tidak berangkat? Ya. Kita absensi terlebih dahulu ya. Agista, Afika, Aisyah, Amelia, Apriliano, Aprilia Putri, Aurel, Cika, Jenia, Devani, Dinda, Nani, Dwi, Eka, Rista, Hafiz, Indah, Julia, Kaila, Nabila, Nabida, Nasya, nah ini tadi Nasya kok apa terus apa? Ya. Nataza, Noah, Nugroho, Oktaviana, Rafika, Risma, bagus, Sapa, Sapa Chandra, bagus, Safira, bagus, Siva, Kabila. Oke, yang nggak masuk berarti cuma 2 orang ya. 3. Dibuka buku paketnya. Sudah mendapat buku paket semua? Duh, kita makannya cukup. Minggu lalu kita belajar materi apa? Pasal-pasal. Besok kalian kamu boleh ini halaman buka apa? Oke, kemarin udah jadi peran dan tugas sebagai wadah ada yang kalian ketahui kemarin penduduk itu apa? Semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara dan menggunakan peraturan dari kekuasaan negara disebut. Contohnya itu seperti ya, kalau non penduduk itu apa? Ayo. Disebut orang penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu.
jangkanya pendek seperti turis dan wisatawan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan kedudukan warga negara. Mengapa persamaan kedudukan warga negara itu begitu penting? Ya, betul. Jadi, kenapa persamaan kedudukan warga negara itu begitu penting? Karena fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa persamaan kedudukan, keadilan sosial tidak dapat terwujud dan persatuan nasional akan terancam. Jadi kesetaraan menjamin bahwa setiap warga negara itu diperlukan sama di hadapan hukum, memiliki kesempatan yang sama dan dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Nah, selanjutnya hakikat persamaan kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan berarti setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan masyarakat tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Jadi tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, budaya, atau golongan lainnya. Setiap individu itu berhak mendapat perlakuan yang adil dan setara. Jadi setiap warga masyarakat itu harus mendapatkan keadilan, terus dan tidak boleh membeda-bedakan golongan antara kaya miskin, kaya, mempunyai jabatan ini itu tidak boleh. Selanjutnya itu juga menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sehingga setiap individu itu memiliki kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contohnya apa? Seperti kalian, contohnya berhak mendapatkan apa? Nilai, kewajibannya belajar, mengerjakan tugas. Selanjutnya itu mendorong terwujudnya keadilan sosial dan memperkuat persatuan bangsa, karena setiap warga negara itu merasa dihargai dan diperlakukan secara adil oleh negara. Contohnya apa? Dan beda-bedakan suku. Benar, tidak boleh memilih-milih teman, saling tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga itu mencegah terjadinya ketimpangan sosial dan praktik diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contohnya apa? Pak, ketimpangan. Apa? Ketimpangan. Alat diskriminasi itu kayak ini. Iya. Contohnya apa? Contohnya bullying. Terus semua orang berhak mendapatkan yang sama dan adil. Selanjutnya itu di buku paket terdapat persamaan kedudukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kan ada dua, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Di dalam pasal 1 itu berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang pasal 28 ayat 2 itu, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dan di dalam pasal tadi itu menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara, berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Konstitusi itu berperan sebagai pelindung utama warga negara dari segala bentuk diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum tertinggi dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan di Indonesia. Jadi konstitusi itu berperan yang paling tinggi dalam pelindung utama warga. Selanjutnya masih di selanjutnya itu persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan politik. Jadi suara rakyat adalah karena jadi artinya itu negara kita menganut sistem demokrasi. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan Pemerintah. Jadi di dalam bidang hukum itu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Ini mencakup akses ke pengadilan, perlindungan hukum yang adil, dan hak untuk dibela tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Selanjutnya itu setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Tidak ada pembatasan berdasarkan suku, agama, budaya, ras, atau golongan dalam menjalankan hak politik ini. Syaratnya kalau mau memilih umurnya berapa? 17. Kalian sudah mempunyai KTP? Belum. Jadi belum bisa memilih ya? Kalau di bidang politiknya itu kita bisa berpartisipasi politik, kita bebas menyampaikan pendapat kita, aspirasi kita, berorganisasi dalam bingkai konstitusi juga. Selanjutnya di dalam kedua pasal 27 ayat 1 dan 2 ayat 2 itu 28 ayat 2 itu setidaknya membawa indikasi bahwa tidak boleh ada keistimewaan dan diskriminasi atas dasar apapun, misalnya ras, agama, gender, golongan, budaya, suku kepada negara kita, baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya itu di sekolah semua tidak boleh membedakan kalian miskin atau kaya, nanti dikasih pembelajaran itu nggak boleh. Terus kalau secara umum tiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya itu semua siswa itu dibebaskan bisa ikut organisasi sekolahan
Nah, ada dampak persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan politik sangat signifikan bagi kehidupan berbangsa. Yang pertama, memperkuat demokrasi dengan partisipasi warga negara yang setara dalam proses politik. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Yang ketiga itu menciptakan pemerintahan yang inklusif dan representatif bagi seluruh rakyat. Yang terakhir itu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan politik yang setara adil. Selanjutnya itu ada tantangan dan penerapannya itu bagaimana? Tantangannya sehingga adanya kasus hukum yang membedakan perlakuan antara pejabat atau kelompok kaya dengan rakyat desa. Penerapannya itu bagaimana? Jadi penerapannya itu setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan pelayanan hukum yang sama dan memiliki hak yang setara dalam memilih dan dipilih dalam pemerintahan tanpa memandang status sosial atau jabatannya. Yang kedua itu di dalam tantangan di hukum ekonomi terdapat masih lemahnya pengawasan terhadap praktek monopoli atau bisnis tidak sehat. Biasanya kan kalau mau pemilu kan ada yang pakai uang, terus nanti kamu tak kasih ini, nanti kamu nyoblos saya atau perkembalikan. Itu tantangan di dalam hukum saat ini. Terus kesempatan itu untuk bekerja, berusaha serta mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi terdapat pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pada perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Benar ya? Dapat nilai berapa? 100. Sebelum kita pulang, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi ini? Apa yang kalian ingat? Apa? Ayo, apa? Dan terus jadi kesimpulan materi ini yaitu persamaan kedudukan warga negara merupakan prinsip dasar negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya pasal 27 ayat 1. Prinsip ini menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan golongan antara suku, ras, budaya, atau lainnya.
Jadi persamaan kedudukan mencakup bidang hukum, politik, dan ekonomi. Penerapan prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial, memperkuat demokrasi, serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah Pak ya? Sudah. Ada yang masih bingung nggak? Sudah. Oke, kalau tidak, kakak mau titip pesan jangan lupa tugasnya dikerjakan karena minggu berikutnya kan tinggal satu pertemuan lagi nih. Jadi tugasnya dikerjakan semua, ringkasannya harus sudah selesai semua. Terus kalian kalau di rumah belajar yang rajin, membaca buku dan mengerjakan tugas-tugas lainnya. Oke? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, Bro. Berdoa mulai. Berdoa. Kalian ulangnya jadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.